Oke, kali ini gua mau buat program untuk menentukan hasil dari angka yang akan kita input. Nah, di sini gue pakai Windows Form di Visual Studio, bahasanya itu C Sharp. Nah, untuk pertama kita butuh text box. Ini yang akan nanti kita masukkan angkanya. Di sini kita namakan txt angka. Nah, untuk memperjelas, sini kita tambahkan label. Labelnya ini kita kasih teksnya itu faktorial. Oke. Nah, kita butuh button untuk menampilkan faktorialnya. Di sini kita tampil dan kita namakan button ini adalah sebagai button tampil. Oke. Lalu untuk menampilkan faktorial dari angka yang akan kita masukkan itu, kita akan menggunakan text box lagi. Namun di sini text box-nya itu di sini kan ada tanda panah ke kanan, bisa diklik. Di sini kita pilih multiline. Ini adalah memungkinkan bahwa text box tersebut bisa lebih dari satu baris. Oke, setelah itu kita tampilkan. Di button tampil kita double klik aja. Dapat button tampil kita double klik, maka akan muncul seperti ini. Karena kita ingin angka, pertama kita inisialisasi dulu text box-nya itu. Di sini kan defaultnya sebagai string ya. Nah, kita inisialisasi sebagai integer. Misalnya integer angkanya itu sama dengan convert dot to integer ya. Nah, text box-nya tadi namanya text angka dot text. Oke. Nah, nanti si angka ini yang akan kita cari faktorialnya. Selanjutnya untuk kita menghitung faktorial, kita butuh variabel faktorial dan variabel hasil. Nah, hasil ini adalah angka yang akan kita input nantinya. Karena faktorial ini adalah perulangan, maka kita bisa menggunakan while, do while, dan for. Di sini saya akan menggunakan for. Misalnya kita integer i sama dengan angkanya itu dikurangin 1. Lalu i-nya itu harus lebih besar dari 0 dan i-nya itu berkurang. Jadi kenapa i-nya itu angka kurang dari 1? Jadi di sini tuh faktorialnya itu sama dengan hasil hasil yang akan di sini nih. Jadi faktorial sama dengan angka, lalu di hasil di sini dikali sama i. Nah, untuk faktorial kan berarti itu misalnya angka yang kita masukin 8, berarti kan 8 dikali 7, terus nantinya 7 dikali 6, dan begitu pun seterusnya ya. 6 dikali 5 dan seterusnya sampai 0. Sampai hasilnya 2 dikali 1. Sampai nanti 2 dikali sama 1. Hasilnya nanti terakhirnya kan di sini ya. Nah, lalu berarti kan hasil itu sama dengan angka. Hasil di sini kan sama dengan angka. Misalnya angkanya itu tadi kan 8, hasil angkanya 8 berarti hasil sama dengan 8 kan. Nah, i-nya itu sama dengan angka dikurangin 1. Jadi angkanya 8 dikurangin 1. Jadi di sini tuh sebenarnya kenapa kali kali sama dengan itu bisa disebut kita sebagai
kali sama dengan variabel dikali dengan I. Jadi karena di sini kita hasil kali sama dengan I, atau bisa kita sebut hasil sama dengan hasil dikali I. Lalu kenapa sih faktorial itu sama dengan hasil? Jadi dia itu masuknya di sini. Ini kan ada kita, yang di sini kita belum ganti ya. Di sini kita namanya kan txt tampil. Nah, berarti txt tampil dot text sama dengan kita convert dari si kita gini aja. Hasil dari L'Oreal. Nah, ini kan faktorial itu menyimpan hasil sebelum dikalkulasikan, sebelum dikali dengan I. Jadi, karena yang tadinya kita misalnya masukkan 8, berarti faktorial itu hasilnya 8. Jadi, kita bisa tahu untuk di sini kita tambahkan faktorial berarti 8, misalnya 8 dikali dengan I, I-nya itu kan 8 kurangin 1 ya. Berarti I-nya itu 7. Lalu sama dengan hasilnya itu hasil. Sebelum kita tampilkan di sini pakai ini aja deh. Kita convert dulu ke toString. Convert toString. Nah, oke. Karena di sini kita perulangan, kita butuh yang namanya spasi. Jadi kita pakai ini aja. Nah, karena oke. Jadi nanti misalnya 8, kita masukkan angkanya 8, hasilnya itu 8 kali 7 sama dengan berapa? Terus dari hasil 8 kali 7 itu, misalnya 8 kali 7 kan 54 ya. Berarti hasilnya 54 dikali 6, hasilnya berapa? Dan seterusnya ini berapa, hasilnya sama dengan berapa juga. Nah, oke, kita coba jalankan. Nah, di sini bentar, di sini kita lihat. Nah, di sini kan ada faktorial berapa. Terus ketika kita mencet button tampil, maka akan ditampilkan di text box yang bawah sini. Misalnya 5 deh. Nah, berarti kan di sini itu 5 dikali 4 kan sama dengan 20. Ya kan? Berarti 20 dikali 3 sama dengan 60. Nah, 60 dikali 2 kan sama dengan 120. Nah, 120 dikali 1 sama dengan 120. Nah, perhitungannya kayak gini. Nah, untuk menampilkan semuanya, kita pakai tambahan ini. Nah, di sini untuk menampilkan semuanya. Jadi, yang tadi 5, 5, 5 dikali 4 sama dengan 20. Terus dia akan muncul lagi ke bawah, 20 dikali dengan 3, dengan hasilnya 60. Sampai 120 dikali 1 nanti.
Nah, untuk itu, nah karena kita akan menampilkan hasil atau jumlah dari semuanya, bisa kita di sini teks ditampil dot text dengan misalnya convert, kita convert to string, kita text itu adalah karena text box itu defaultnya adalah string, jadi kita harus convert ke string hasil dari faktorial, hasil faktorial deh, faktorial angka adalah di sini hasil. Di sini kan udah kita tambahkan ya, jadi dia bisa muncul lebih dari satu garis. Oke, kita coba lagi. Ini, nah kita 5 misalnya. Hasil faktorial 5 adalah 120. Kenapa yang tadi tidak muncul? Coba kita lihat. Text. Ya, jadi di sini tetap harus kita tambahkan. Oke, kita lihat lagi untuk hasilnya. Misalnya di sini 5. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi 5 kali 4, 20. Hasil dari 5 kali 4 kan sama dengan 20, berarti 20 dikali 3 dan seterusnya sampai 120. Terus kalau misalnya ini kita mau misalnya 4 deh. Nah, ini 4 kali 3 kan 12. 12 kali 2 sama dengan 24. Nah, biar lebih bagus, kita tambahkan untuk clear-nya ya. Jadi nggak seperti ini, nggak numpuk-numpuk begini. Jadi kita clear dulu sebelum kita melakukan perhitungan lagi. Oke, di sini kita tambahkan untuk button clear. Di sini kita gedein aja deh, kita taruh tengah. Oke, kita taruh tengah. Kita tambahkan untuk button clear di sini. Kita namakan button itu sebagai button clear. Nah, lalu ketika ini kan namanya button satu ya, kita ganti namanya clear. Oke, kita double klik aja. Nah, di sini kita punya dua text box ya. Jadi kita bisa menggunakan nama txt-nya. Ini kan teks ditampilnya itu dot clear, dan satu lagi teks di angkanya dot clear. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi. Nah, di sini kan kita misal faktorial 5 hasilnya segini kan. Nah, misalnya faktorial 4, dia kan bertumpuk ya, 4-nya di sini. Harusnya kan ke bawah. Bisa kita nggak gunakan juga sih sebenarnya. Tapi di sini kita clear aja. Nah, di clear kan yang tadinya di sini ada 4, di sini ada hasil, kita clear dulu. Nah, seperti itu. Oke, untuk faktorial menggunakan for, sekian dari saya. Terima kasih.